Halo kawan-kawan, ya kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian di Suara Juventini. Ya, Benvenuto untuk Liga Champion. Ya, akhirnya Juventus memastikan nih untuk berlaga di UCL di musim depan karena kita kemarin menang di Giornata terakhir melawan Venezia dengan skor 3-2 ya kan. Skor tipis walaupun deg-degan walaupun melawan tim di zona degradasi. Sorry ya Bang Ijes kayak gitu. Kita nggak dukung dulu nih ya kan Pindah aja Bang. Bang Joy, pindah. Mudah-mudahan Juventus kedepannya bisa sukses di UCL. Baik, jangan lewatkan terus penonton, pantengin terus channel kita karena gua akan bahas nih yang seru-seru mengenai partai antara Venezia melawan Juventus. Seperti biasa, gua akan memperkenalkan bagi para narasumber yang ini ya, kayak sudah biasa di layar kaca Anda yang selalu mengisi di Anjay. materi-materi di Suara Juventini. Ya, kita kenalan dulu dengan kuncennya yang selalu mengisi di Suara Juventini. Silakan Bang Delon. Sorry, Bang Jeki ya kan? Silakan. Halo Rocky, thank you. Ya, terus tonton video ini. Gue Jeki dari Jakarta Timur. Baik, yang satu lagi ada Bang Ali. Silakan Bang. Halo Rocky, halo Bang Jeki. Ayo kita diskusikan kemenangan manis-manis sepet kita kemarin. Walaupun deg-degan ya kan akhirnya menang juga ya kan. Baik, jangan lupa juga bagi para semuanya untuk join di membership kita karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan nih kayak Bang Jeki, Bang Ali ataupun siapapun karena di sini kita bisa ngomong-ngomong, bisa tukar pendapat mengenai Juventus. Ada di deskripsi channel kita, monggo silakan di join, diklik aja tuh ada paket-paketnya. Ayo. Oke. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, gua akan membahas di mana Juventus akhirnya menang dengan skor 3-2 di mana Locatelli menjadi penentu kemenangan Juventus di babak kedua. Sempat khawatir di babak pertama di mana kebobolan walaupun dibalas lagi karena AS Roma juga menang ya kan kalau nggak salah waktu itu Iya. 2-0. Nah, kira-kira nih bagaimana pendapat narasumber kebobolan dulu nih mengenai pertandingan Venezia melawan Juventus akhirnya mampu menang juga nih eh, Juventus di laga away terakhir. Silakan Bang Jeki nih. Oke, berarti tanggapannya ya mengenai pertandingan ini Ya, ya. betul. Oke, thank you Rocky. Tanggapan gue mengenai pertandingan ini pertama adalah gue ingin mengucapkan congratulations udah qualified di Liga Champions. Ya, ini sebuah qualified yang menurut gue tidak terlalu baik karena harus menunggu sampai akhir-akhir banget. 38 pertandingan lu harus nunggu sampai Giornata 38 untuk bisa lolos Liga Champions. Terus 37 itu ngapain aja kan? Oh. 37 partai itu Yang ngapain di, aja gitu. yang dibahas di grup. Iya, 37 game 37 ngapain aja? pertandingan Emang bener ngapain juga, lu aja. ngapain aja 37 game. Iya. Baru sampai Giornata 38 baru lo lolos qualified Liga Champions sih. Tapi is oke lah, setidaknya kita masih tetap stay on top karena menurut gua menjadi apa kita masuk ke Liga Champions itu artinya kita menunjukkan kalau diri kita memang masih stay untuk menjadi klub besar gitu loh. Karena namanya aja Liga Pemenang kan. Kalau lo Hmm. nggak masuk Liga Champions berarti kan secara angka dan secara poin, secara struktur liga aja lu nggak pantas kan ada di Liga Champions. Artinya lu ada di peringkat 5 atau peringkat 6 atau peringkat 7 bahkan. Jadi di situ Juve masih ada niat untuk punya napas untuk merangkak menuju on the top. Jadi ada niat untuk merangkak menuju on the top. Itu pertama menurut gua yang gua mau responin adalah kita berhasil ke Liga Champions walaupun ini belum yang terlalu baik karena harus Hmm. banget Giornata 38. Karena musim kemarin kita peringkat 3 loh, nggak harus menunggu Giornata 38. Gitu-gitu Allegri nyaman juga buat Juventus tuh. Ini peringkat 3 kemarin, cek aja. Iya. Kita udah Iya, lolos iya, iya. lolos kalau nggak salah sisa 3 pertandingan kita udah oke ke Liga Champions tuh. Dapat Coppa Italia lagi, Oh iya betul betul. ya kan?
Untuk Iya. pertandingannya, ini memang pertandingan buat Venezia, buat Juventus adalah pertandingan yang memang mereka ingin menang. Jadi bukan hanya Hmm. Juventus, Venezia juga ingin menang. Itu ditandakan oleh ball possession dari Venezia 45%, Juventus 55%. Venezia 45% kita nggak bisa bilang dia itu bermain bertahan. Mana ada ball possession 45% main bertahan. Itu menunjukkan bahwa Venezia juga ingin punya apa namanya kendali, ingin punya attempts, Hmm. ingin punya serangan. That's why angkanya berbagi 55-45. Itu menunjukkan juga bahwa Juventus juga nggak bisa mendominasi banget bahwa lu unggul ball position 55 itu tandanya tidak mendominasi banget, hanya lebih banyak aja gitu loh. Nah, itu menandakan dari situ aja menandakan bahwa Venezia dan Juventus ingin sama-sama meraih kemenangan. Sebenarnya pertandingan ini seru ya dalam artian karena kita kebobolan duluan, itu yang menjadi seru. Menit kedua kita udah kebobolan. Kayak baru buka mata lah udah bobol aja. Ya kan? Gue yakin tuh pas kebobolan lu pada skeptis semua kan. Wah, udah nggak lolos nih, nggak lolos, nggak lolos Liga Champion nih. Udah nggak lolos, nggak lolos, nggak lolos. Ya kan? Tapi untungnya ya langsung di draw oleh Yildiz, langsung dikejar lagi sama RKM, dibales lagi di babak kedua sama sama Venezia. Terus untungnya lagi dapat penalti dibantu Hans. Dibantu nggak tuh? Iya dibantu. Agen Dibantu Hans, bukan agen tuh? Hans. Ya dibantu Hans Agent, dapat agent. penalti. Akhirnya kita bisa menang 3-2 dan itu emosional banget ya penaltinya dari Locatelli bahwa musim ini tough banget. Itu itu kelihatan lah dalam hatinya Locatelli itu kelihatan nih musim ini gila, tough banget ganti pelatih sampai Giornata 38 baru bisa bisa uh, lolos UCL lu ke bantai Atlanta, ke bantai di di UCL nggak kemana-mana cuma hanya playoff doang. Ini tough banget makanya emosionalnya itu sama Locatelli dikeluarin banget pas gol ini. Gitu loh. Nah, itu mungkin respon gua yang pertama adalah selamat kita bisa congrats UCL tapi ini bukan kelasnya Juve lo harus nunggu banget Giornata 38. Jadi 37 Giornata lo kemana aja. Ya, terus yang kedua pertandingan ini seru, seru ya, balas-balesan eh, menandakan ini adalah apa pertandingan penutup lah. Giornata 38 gol penutup dan ya memang harus harus menang Juventus dan tadi kan udah disampaikan sama Rocky Bang Jai ya sorry kita nggak ketemu di Serie A kecuali ente pindah ya ke Serie A. Oke itu aja Rok paling dari gua. Oke, baik. Terima kasih Bang Jeki atas komentarnya. Nah, kira-kira dari Bang Ali mungkin ada pendapat Iya. sendiri nih. Kalau menurut gue ini jadi semacam apa partai pelipur lara ya dari musim yang amburadul. Kalau kita track back di awal musim kan kita sebenarnya Juve dikasih target kan tiga tuh di UCL at least lolos ke eh, 16 besar. fase knockout Ya, oh iya. nggak salah nggak tercapai kalah di playoff terus di Copa at least final kalah di perempat final Lawan lawan Empoli Empoli. lagi Nah kalahnya. lawan Empoli lagi adu penalti lagi. Udah gitu target terakhir untuk menyelamatkan musim ini tuh kan memang sebenarnya agar kita lolos ke Champions League. Tapi itu pun kita kita raih dengan cara yang apa ya, merangkak berdarah-darah gitu loh. Ya bener. Kalau ada 38 kali pertandingan di satu musim ya 37 pertandingan kemana aja gitu. Dan dan yang makin agak-agak bikin miris tuh kan sebenarnya kalau kita lihat klasemen si apa Juve serinya berapa kali? 16 kali ya. Iya, iya Iya. padahal sebenarnya kalahnya Nah, cuma iya. 4 doang. Iya, kalahnya cuma 4, banyak kan seri kan. Artinya sebenarnya kalau kalau seri itu at least setengahnya jadi menang aja. We were on the Scudetto race, kita bisa aja udah Iya. beneran masuk di Scudetto race kan. Nah, ya inilah, oke lah, partai pelipur lara dari musim yang amburadul ini. Terus satu lagi yang mau ditambahin kan sebenarnya kan kalau kita menilik partai-partai sejak di bawah Tudor ya, kan yang memang 9 pertandingan sisa Juve di bawah Tudor ini kan memang yang away-nya tuh sebenarnya relatif lebih berat ya. Jadi memang Ya lawan Roma, ini Lazio. kemenangan away, iya. Ini kemenangan away pertama kita kan. Hmm. Kita Iya. lawan Roma, Bolonya, Lazio seri. Malah Parma yang sebenarnya secara di bawah malah kalah kan kita kan. Jadi ya ini ya memang kemenangan away pertama kita di bawah Tudor ya, dan memang seharusnya menang sih kalau lawannya cuman Venezia ya. Gue tuh semalam tuh sebenarnya kalau ngeliat pertandingannya tuh dari awal tuh udah eh, udah punya feeling harusnya partai ini tuh straightforward. Venezia ini kan selain defense-nya
despite ada JHS ya, sorry, kan memang defense-nya nggak terlalu bagus dan juga pemain depannya kan ya mereka cuma nyetak 32 gol semusim loh. Ya Empatnya so-so di aja lah, empatnya dan itu biasa-biasa ke aja Juve lah. ya sosok aja. Terus tengah musim juga siapa kaptennya yang sebelum JHS siapa namanya tuh? Pohjalho apa? Itu kan bercabut juga kan kaptennya kan ya harusnya straightforward tapi ya memang namanya semangat untuk menghindari degradasi kan mereka nggak mau mengalah dengan gitu aja Hmm. sempat 2 kali nyolong gol kan jadi kok lo kok harusnya di pertandingan yang kita kira enteng jadi agak-agak berdrama gini. Iya. Untung sih sebenarnya attitude-nya Juve nggak kendor jadi memang tetap serang terus tetap bikin peluang ya pada akhirnya ya memang uh, gol penalti itu terlepas dari kita nggak tahu ada Ditolong tuh, si ditolong. agen Kiko Dibantu apa tuh, dibantu. Capelli atau enggak tapi memang itu sebenarnya pelanggaran kan itu si Ini pelanggaran. Chico lagi Cuman bikin kebetulan action yang kan iya melanggaran si Hans. dia udah nggak bisa balik ya dia udah nggak bisa balik Ah, ya ini udah udah beli Nggak, dibeli. Pakuba ya udah dibeli iya permanen. oke permanen iya udah jadi memang partai pelipur lara partai penyelamat Juve bener-bener penyelamat makanya Locatelli emosional banget kan habis Iya bener. habis golin langsung lari ke Ultras itu juga gue yakin dia apa dia berani ngambil tanggung jawab kan karena tadinya yang mau ngambil penalti siapa Kolo ya Kalau mana? Iya. kalau di berita Ah, iya dia di situ bilang dia aja yang ngambil karena dia tahu resikonya dan dia tahu di tim Juve itu pemain yang memang jadi bumper tuh ya dia sekarang yang memang yang apa ya Locatelli itu kan banyak orang yang ngira kalau sorry banyak orang yang anggap kalau dia tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi gitu kan tapi ya udahlah dia gue kaptennya gue ngambil penalti ini gue tanggung jawab masuk kita selebrasi kalau enggak ya gue yang tanggung jawab kan attitude kaptennya harusnya memang begitu kan makanya dia emosional banget pas Iya. habis nyetak gol hmm. partai pelipur lara kita main di Champions Oke, League seenggaknya masih ada Wah. seenggaknya Yildiz feeling dijualnya dikurang kita nggak tahu ya ntar setelah klub World Cup ada tawaran-tawaran gila apa ya tapi oke lah seenggaknya skuad skuad inti masih bisa dipertahankan lah harusnya Oke, baik itu kalau aja dari gitu. Terima kasih Bang Ali atas pendapat dan komentarnya. Nah, pertanyaan yang kedua dari gua, Igor Tudor ini kan berhasil mengawal 9 laga dia nih setelah pergantian dari si Thiago Motta. Kira-kira apa yang dibangun dari Igor Tudor selama 9 match ini selain mentalita yang sering didiskusikan para netizen nih. Kira-kira dari Bang Jeki apa nih rahasia dari Igor Tudor nih? Ya sempat banyak mencibir ya kan kenapa Igor Tudor sih kayak gitu kan. Hmm. Tapi dia bisa membuktikan bahwa gue bisa nih menjadi pelatih Juventus. Silakan Bang Jeki. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin Igor Tudor secara hasil nggak bisa dibilang perfecto kan. Karena ada kalahnya juga, ada draw-nya juga. Ya rate-nya antara 7, 6, ya mungkin 7,5 lah rate-nya. Karena ada pertandingan yang memang kita harus menangkan nggak menang. Terus ada memang pertandingan yang kita bisa bungkus itu lebih cepat ternyata jadi draw. Jadi kayak Roma Juventus sebenarnya kan kita unggul, Iya. ya kan? Jadi harusnya kan kalau Lazio kita udah juga. ya makan Lazio juga. Oh ya Lazio lebih telak lagi menit Iya, 90. 90+6 itu golnya. Kesel banget itu. 96. Jadi ya memang memang dalam arti kata rate-nya tidak bisa gua katakan 9 atau 10 ya. Mungkin antara 7,5 sampai 8 masih oke lah. Atau rate-nya 6,5, 6,8 lah. Ya, karena kan harapannya ketika ganti pelatih ini eh, Juventus bisa mendapatkan booster ya walaupun sekelas Tudor palingan partai-partai kecil itu bisa kita menangkan semua ya. Paling lawan sorry lawan Roma ya oke lah draw. Tapi kan sebenarnya dalam pertandingannya sendiri kita tuh menguasai waktu lawan Roma. Kalau pertanyaannya lagi adalah Hmm. balik ke pertanyaannya apa rahasia yang bisa membuat apa key key apa namanya key kunci dari Tudor ini bisa bisa mengantarkan Juventus ke Liga Champion. Salah satunya adalah eh, Tudor berhasil membuat Yildiz percaya diri. Itu yang pertama kalau buat gua. Karena Yildiz selain dia kartu merah ya, itu kan waktu Hmm. pertama kali aja Tudor mimpin dia langsung golin di Genoa.
Waktu lawan Leke dia langsung golin lagi, jeda satu pertandingan. Jeda satu pertandingan lagi lawan Monza dia golin. Setelah kartu merah, waktu pertandingan lawan Udinese dia 2 assist. Pertandingan terakhir lagi lawan Venezia dia golin. Dan gue melihat gol-golnya itu rata-rata dari dalam kotak penalti. Berarti ini anak ada rasa percaya diri gitu loh. Rasa percaya dirinya tinggi. Nah, rasa percaya diri tinggi ini kan nggak bisa tiba-tiba muncul. Pasti ini ada satu pengaruh dari pelatih juga lah untuk memberikan kepercayaan, untuk memberikan motivasi. Jadi salah satu Tudor yang gue suka adalah mampu membuat Yildiz menjadi lebih hidup gitu loh. Sebelumnya sama Mota, ya Yildiz melakukan sesuatu, tapi lebih sering redup juga. Bahkan waktu era Mota beberapa bulan nggak pernah golin gitu loh. Tapi kalau tadi yang gue lihat pas kita sama Tudor, bayangin abis jeda satu pertandingan dia golin lagi, jeda satu pertandingan lagi dia asis. Abis kartu merah aja dia langsung 2 asis kan waktu lawan Udinese. Nah jadi itu Iya. yang menunjukkan bahwa ada Tudor, Yildiz bisa lebih hidup gitu loh. Ya Hmm. gol-golnya dalam kotak penalti. Jadi artinya mungkin Tudor ini bagus untuk bisa memberikan kesempatan kalau ada pemain-pemain yang memang potensial untuk bisa dia develop dengan baik. Nah ini menurut gua salah satu kunci Tudor juga ya dia bisa menghidupkan Yildiz. Terus yang kunci kedua adalah dalam serangan balik Tudor lebih greget ya. Waktu lawan gol Udinese, gua melihat itu serangan baliknya luar biasa ya. Eh, Memang tidak banyak passing dalam bentuk 1, 2, 3. Tapi dia lebih mengedepankan carrier ball. Carrier ball artinya Yildiz bawa bola, terus si siapa? Thuram bawa bola, Nico bawa bola. Cuman palingan arahan seperti itu agak berdampak dan punya efek. Ya, terbukti lawan Venezia kemarin yang bawa bola kan Conceição. Kan itu dari hasil Konsesal. serangan balik juga kan? Gol gol ketiga kita kan? Dari hasil serangan Iya. balik juga. Jadi ada 2 yang gua lihat dari Tudor ini dari 9 game ini. Pertama dia mampu meningkatkan kemampuan Yildiz. Yang kedua adalah dia punya serangan balik yang lumayan legit, ya, yang lumayan legit juga gitu loh. Jadi kalaupun Tudor diperpanjang, gua rasa poin-poin kekuatan ini bisa menjadi kunci juga buat Tudor di depan. Cuman kan secara rumor Tudor kelihatannya belum tahu juga apakah dia ada di World Cup, apakah kayaknya sih isunya sudah kenceng bahwa setelah World Cup pun Tudor juga nggak melatih Juve lagi. Tapi itu palingan penilaian dari gua. Oke, baik. Terima kasih Bang J. Nah, kira-kira dari Bang Ali, apa nih rahasia Igor Tudor membangun tim Juventus 9 match dia selain mentalita tuh yang sering diisu-isukan di netizen tuh apa nih kira-kira? Sebenarnya kalau kita lihat mau tarik benang merah dari yang udah dibilang sama Bang Jeki, eh, jatuhnya gini, Tudor itu menurut gua dia berhasil membangun sistem yang tepat dan lebih cocok dengan stok pemain Juve yang ada sekarang nih. Kalau kita lihat dulu, zamannya Mota itu kan seolah-olah apa ya? Kalau gua sempat beberapa kali ngasih analogi, Mota tuh kayak eh, chef baru, koki baru, dia cuman stok yang masakan yang dia bisa nih, om misalnya cuma nasi goreng deh. Sementara stok pemain Juve itu sebenarnya nggak tepat-tepat banget kalau lo bikin nasi goreng gitu loh. Dan dia selalu maksa masak nasi goreng dengan dengan apa komposisi bahan yang kurang cocok. Jadi kan kayak dipaksain. Makanya kalau kita lihat ketika eh, apa komplain kita ketika dulu zamannya Mota kan selalu kayak gitu. Possession, possession, possession tapi mandul gitu. Possession, possession tapi nggak ada kreasi peluang. Nah, eh, bisa jadi ternyata memang sistemnya pemain Juve nggak cocok kayak main kayak gitu. Tudor ini bisa lebih cepat adaptasi, tahu, oke kalau pemain kayak gini mungkin bisa jadi ya memang harus balik lagi main 3-5-2 gitu, main 3-5-2 terus dan buat apa maintain possession lama-lama, mending kita main direct football, apa serang gol ulang serang, pressure, eh, terus terus pressure bikin peluang kalau kalau di apa perhatikan transisi di Mota kan kita jelek banget transisinya itu dia. Nah ternyata sistem itu lumayan jalan meskipun di awal-awal kita masih bisa ngeliat fisik pemain Juve di bawah main gitu ngos-ngosan banget. Kita lawan pertandingan pertama lawan Genoa lawan Roma itu kan di akhir-akhir kelihatan banget tuh Thuram apalagi tuh double pivot kita kan mobile sekali Thuram Locatelli. Wah, itu kan apa
ngos-ngosannya pemain tuh kita yang nonton tuh kelihatan gitu loh. Nah, jadi pertama itu menurut gue Tudor berhasil membangun suatu sistem dan eh, attitude bermain yang cocok dengan stok pemain Juve saat ini. Nah, itu ada hubungannya dengan tadi kalau Bang Jeki bilang Yildiz itu, jadi di era Tudor nih beberapa pemain yang dulu kita lihat kayak eh, tanda tanya, mulai agak tanda tanya, itu dia jadi kayak apa ya? Ada revival gitu loh, ada kebangkitan kembali. Nico, Menurut gue Costa. selain Yildiz, iya, selain Yildiz yang memang dia 7 pertandingan, 3 gol 2 assist, kalau Muani juga jadi sedikit lebih hidup kan. Dia ada 8 pertandingan 3 gol. Terus yang bisa kita lihat yang memang skemanya Tudor ini memang mengandalkan double pivot yang dinamis, nah bertahan bareng, nyerang banget. Menurut gue Locatelli sama Thuram kelihatan megang, jauh lebih kelihatan megang di 9 pertandingan terakhir dibanding sebelumnya. Memang 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 jatuhnya lebih demand fisiknya mereka lebih lebih tinggi ya. Gue bersyukur banget mereka berdua 9 pertandingan terakhir ini nggak cedera. Kalau 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 di cedera gue nggak tahu deh Tapi ini kartu merah. apa Suspend, ya, suspend. suspend oke lah. Tapi kan at least bisa langsung main kan. Kalau cedera nggak mungkin 1 pertandingan selesai kan. Iya. Apalagi J Medical tahu sendiri. Nah, terus satu lagi, back-back kita yang masih cedera, penggantinya juga bisa sebenarnya tampilnya nggak mengecewakan. Case in point menurut gue si Costa. 3 pertandingan terakhir dia main bagus, lumayan. Kemarin aja mungkin pertandingannya dia dia nggak bisa main begitu full karena kita harus konservatif kan. Kalau kartu kuning, mengingat story disiplin kita agak-agak jelek nih, lagi lumayan banyak kartu merah, jadi dia langsung ditarik diganti Vega. Nah, sama yang terakhir, pemain yang menurut gue agak kelihatan perkembangannya di bawah Tudor itu satu lagi Nico Gonzalez. Dia dia sama Mota selalu dipaksa main di memang posisi terbaik dia di right winger, tapi nggak jalan. Sementara di bawah Tudor, oke lah, mau nggak mau, karena memang tipe bermain lo kayak gitu, lo gue pasang kalau nggak di wingback kanan, di Hmm. gelandang serang kanan, dan itu dia lumayan jalan kan. Jalan. Jadi Oke lah, dia di dia posisi di dia bawah selama striker 9 jauh. pertandingan tuh main terus loh. Dia selama 9 pertandingan main terus loh dan udah sempat nyetak 2 gol. Dan kalau gue ngeliat average ratingnya 9 pertandingan terakhir itu 7,2, itu masih termasuk oke banget. Jadi apa ya, sistem dan attitude ini tuh menurut gue bisa jadi fondasi ke depannya nih, siapapun nanti pelatihnya ya. Either di Piala Dunia antar klub atau di musim depan, karena ya memang apa ya, eh, stok pemain Juve yang ada itu udah cocok dan jalan, tinggal dipoles lagi, dicari pelapisnya atau upgrade-nya yang lebih cocok. Kita musim depan harusnya harapannya langsung gacor dari awal gitu. Oke, baik. Terima kasih bagi para narasumber. Wih, mantap nih. Komentator-komentatornya kayak semangat karena masuk UCL ya kan? Kalau Liga Oke. Jumat mungkin karena Moodnya kalau bagus, iya, ngulik kalau datanya enak jadinya. kalau Liga Malam Jumat mungkin ada Iya. Kalau Liga slow-slow kayak malam gitu. Jumat harus pastiin juga harus menang di malam Kamis. Karena finalnya di malam Kamis. Itu lucu juga itu Nah, meme itu MU. dia. Iya, memang. Unbeaten di malam Jumat, tapi Kenapa? finalnya di malam Kamis. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, gua akan bertanya gimana nih para tanggapan dari para narasumber gol-gol yang terjadi antara match Venezia melawan Juventus. Kira-kira gimana Bang Jeki nih? Oke, gol gol. Jadi kita ngulas golnya ya. Gol Iya. dua skor 2-3 melawan Venezia melawan Juventus. Ya sangat disayangkan sebenarnya kita kebobolan di menit kedua ya. Untungnya masih menit kedua tuh kebobolan. Biasanya kebobolan di menit akhir. Ya. Itu menurut gua kayak Juventus kayak gila gua Belum langsung siap ya. serang. Ya belum siap, belum belum istilahnya tumben-tumbenan nih klub semenjana langsung nyerang sebegitu frontal, segitu Sebenarnya. intens dan itu kosong sekali ya si Villa itu pada saat Iya. Nggak ada yang jagain. melesakkan golnya dia kosong dan di Gray juga kayak nggak siap juga. Jadi pada saat itu kayaknya nggak siap ya. Organisasi pertahanannya lagi berantakan. Gua rasa itu lagi nyerang tiba-tiba kerebut terus kebobolan gitu. Nah, golnya kita dari Juventus dari Yildiz itu dari throw in yang cepat ya, throw in yang cepat, Yildiz penetrasi dan gol dan berhasil dalam kotak penalti melakukan satu penetrasi langsung shoot kaki kiri dan gol dan gue pengen ngasih tahu sebenarnya
permasalahannya adalah Venezia itu kekurangan skill. Maksudnya adalah kualitas dari Venezia itu sebenarnya low. Kenapa? Karena shootnya shootnya si Yildiz itu mah kalau kipernya Courtois ya. Kalau kipernya siapa yang Iya. lagi oke sekarang? Ya Courtois atau siapa sih yang lagi oke? Martinez, Donnarumma. Martinez. Paes, Donnarumma. Paes, Paes, Paes. Paes. Katakanlah Courtois atau Donnarumma. Sebenarnya shootnya Yildiz tuh nggak gol. Itu kan itu ketepis sebenarnya. Cuman karena powernya kurang dari save-nya si kipernya si Venezia, ya akhirnya jadi gol. Jadi artinya apa? Artinya memang Venezia itu memang skill issue ya. Dia nggak punya kemampuan dalam dalam ya kekurangan kemampuan skill lah. Otomatis itu yang menyebabkan mereka degradasi ya. Artinya kualitas pemain-pemain Venezia itu memang masih low gitu loh. Nah, terus akhirnya kita tambah lagi gol gol dari kita Kolomani itu direbut dari Hans. Hans kayaknya juga nggak siap peti- tiba-tiba direbut bolanya seperti itu dan Kolomani. Nah, kalau lo perhatiin lagi, ini memang skill issue kipernya Venezia, low banget. Itu golnya bener-bener Iya. ke Iya. tengah-tengah kiper. Iya, bukan ke Responnya pojok itu 2 gol. lambat, nggak ada Kurang powernya. refleks ya. Iya, nggak ada. Ya skill issue, memang kualitasnya low. Itulah lo kalau punya kiper kualitasnya low, lo pasti kebobolan. Ya, orang shootnya ke tengah kok itu Kolomani. Akhirnya kita bisa menang. Di saat itu terus kita dibobol lagi sama pemain Venezia. Itu kita telat ya membackup kan itu crossing datar. Ternyata bolanya masuk ke lini kedua. Itu disambut di area paling kiri. Itu telat yang ke sana. Gua rasa di situ yang paling dekat adalah Nico Gonzalez. Gua rasa Nico Gonzalez udah capek sebenarnya Iya. itu. Tadinya kan gue pas lagi menit-menit itu gue berharap udah ada pergantian pemain tuh. Ingat nggak gue chatting di grup, ini harus ganti nih Weah nih supaya membackup pertahanan itu supaya masih segar ya. Ternyata benar kebobolan. Terus di gol terakhir itu golnya sebenarnya dari counter attack dan memang Chico bisa ada di situ. Di penetrasi kemampuan Chico memang kan penetrasi dan ajaibnya menjadi penalti. Hans lagi, Hans lagi. Hans menjadi penalti ya agentnya Juventus. Tapi memang memang prinsipnya Venezia sendiri memang ada skill issue ya, ada kualitas yang dia low. Makanya kita bisa mendapatkan gol. Penetrasi kita pasti akan membuahkan gol dengan kualitas seperti itu. Oke, baik dari Bang Ali bagaimana nih? Apakah sama Iya. dengan Bang Jeki apa ada perbedaan dari komentarnya? Iya, sebenarnya gue pertama mau kalau nyorotin golnya Venezia, memang tim dengan kualitas seperti Venezia dan dengan kondisi mereka harus eh, menang demi menghindari degradasi, mau nggak mau memang jalan yang harus mereka lakukan adalah rebut momen. Rebut momen pertama, semoga bisa nyetak gol, abis itu defend like crazy sepanjang pertandingan. Setengahnya itu kejadian, mereka nyetak gol pertama. Ya kan? Itu Hmm, itu itu memang kelihatan banget. Mereka langsung, oh bodo amat deh, gua nggak kita kita memang harus mau all out attack mau nggak mau di awal nyerang dan memang salahnya Juve di situ belum siap di pertandingan itu menit berapa menit kedua karena baru 90 detik Juve belum iya. siap dan ya itu Juve belum siap ya jadi 2 gol Venezia itu sebenarnya memang defense Juve lagi apa ya lagi zone out aja itu yang kedua kan juga dari counter attack kan transisi kita memang masih jadi PR memang masih belum sepenuhnya bagus nah pas eh, apa ya tapi memang sebenarnya Gua gue jujur ngelihat abis gol pertama dan juga gol kedua nggak begitu panik karena eh, kalau Juve mainnya kayak semalam terus nyerang pasti gol mau nggak mau akan hadir ya itu dia balik lagi dengan peluang kecil pun ya karena memang skillnya Juve dan Venezia itu setimpang Iya, itu beda beda. gol akan hadir. Iya beda banget. Tuh kalau kalau dari statistik tendangannya Yildiz dari jarak segitu dan sudut segitu itu kemungkinan golnya itu cuma 6% loh. Jadi XG-nya tuh Iya. expected goal on targetnya itu cuma 6% loh dan itu bisa masuk. Itu kan artinya kan nih kita tanda tanya besar ke kipernya kan. Oh, Ya betul kalau betul. ya kedua leg golnya Kolomuani juga sebenarnya kan tembakannya nggak ke pojok Gai ke dan tengah. masih ke tengah jadi kayak telat aja gitu loh Telat, reaksi ya. iya. Memang Iya, skill iya issue. memang beda skill aja dan dengan konstannya Juve nyerang terus-terus mau nggak mau pasti eh, peluang akan hadir dan itu hadir lewat penalti di apa menit ke 70-an itu. Ya
apa ya, ya 3 gol Juve semalam tuh menurut gue sebenarnya kita bisa menang itu 3-0 bukan 3-2. Iya, Kalau iya. defense kita nggak zone out, iya. Ya, ya, jadi memang tanggapan gue terhadap gol-gol yang terjadi semalam tuh ya seperti itu. Kalau gol Gol pertama Juve kita, kalau gol akil. kebobolan pertama kita lebih siap, gol kebobolan kedua kita pergantiannya lebih cepat, gue rasa kita nggak kebobolan sama sekali. Iya. Ah, Hmm. iya itu Nico udah nggak ngejar itu. Udah sementara formasi 3-5-2 itu kan perlu dua wingback sakti kan. Dua Iya. wingback yang tuh kuat turun naik turun naik turun. Itu udah I- capek banget tuh Nico di gol kedua. Jadi seperti Oke. itu. Ini kan biar Juve main drama-drama aja, biar ada Ya kejut-kejut biar jantung, seru, ya biar kan? nggak terjadi Iya, jangkapan biar biar seru. seru. Penutupan biar seru emang. Makanya, ya kan? Baik, kita lanjut di pertanyaan terakhir dari gua. Kira-kira rating siapakah yang paling terbaik dan paling terburuk menurut para narasumber, baik Bang Jeki maupun Bang Ali? Ke ke Bang Ali dulu deh gantian, ya kan? Man of the match pasti Yildiz ya. Dia main full, menciptakan peluang, nggak apa, tidak henti-hentinya dan eh, dapat 1 gol atas nama dia sendiri. Ya penutup musim yang oke lah. Dia masih berapa? Masih 20 tahun kan. Masa depannya masih cerah. Semoga memang beneran lama di Juve. Terus menurut gue man of the match Yildiz. Tapi terlepas dari kalau man of the match resminya kan Locatelli ya. Memang Locatelli dia bisa menjawab pressure yang dikasih ke dia lah dengan 1 gol penaltinya itu dan dia emosional sekali. Kedua Locatelli, terus kalau rating-rating yang jelek ya kalau di Juve Kelly lagi. Savo Savona sih sebenarnya. Kan Savona tuh biasanya dia main di back, itu kan back sayap, tapi semalam tuh ditaruh di back tapi di tengah. Ya kan 3 back dia di tengah kan. Sementara 3 back di tengah itu kan yang tengah tuh harusnya tuh dia leading. Nah, itu dia masih belum bisa ngatur lininya tuh. Terlepas dari mungkin partner dia di bertahan, satunya Kelly, satu bukan back tengah gitu loh aslinya kan. Costa kan sebenarnya kan back sayap kan. Nah, mungkin ya tapi ya menurut gue yang masih dapat nilai minus dari pertandingan semalam Savona sama Kelly sih. Oke, Vlahovic, baik. Ya. Vlahovic, Vlahovic yang Oh, passing passing ajaib. Flavix kalau gua ngikut di apa di kayak foot mob, score gitu Flavix nggak dapat nilai, cuma sebentar doang mainnya jadi tidak bisa dinilai. Tapi Oke, tapi pasti baik. passing passing ajaibnya tuh jadi meme tuh beredar di mana-mana tuh. Dari Bang Jeki kira-kira siapa nih? Ada perbedaankah dari pernyataan dari Bang Ali? Oh ya, gue Yildiz ya jelas ya. Draw yang bikin draw itu kan bukan hal yang maksudnya gol pertama itu Gampang ya. selalu pembuka, ya punya dampak untuk pertandingan gol-gol selanjutnya. Yildiz dan dia banyak memberikan penetrasinya tuh gila, passing-passingnya juga gila. Terus dia juga suka mengasih satu sign, ngasih satu tanda. Nih kita main one two nih gitu. Dia Yildiz tuh asal ketemu sama tandem gila, gila sih ini anak nih. Nih Iya, pas di Yildiz zaman Cambiaso tuh tuh klop tuh. ya di zaman Tudor ini nih gue ngeliat gila nih Yildiz makin bagus gitu loh. Itu aja yang gue senang di era Tudor ini, Yildiz makin bagus. Kalau untuk yang jeleknya memang Savona ya kalau dari ini ya. Ya di grade mungkin jadi jelek gara-gara gol pertama ini kayak gak siap gitu loh. Ya oke lah menit kedua ya. Tapi yang gue appreciate lagi selain Locatelli yang biasa main konstan bagus, eh Thuram main bagus, Cambiaso main bagus, ya gue harus kasih apresiasi terhadap Costa ya. Costa terlihat memang ini anak punya potensi juga gitu. Gua nggak tahu masa depannya Oh, akankah di loan apa golin gimana. itu dia. Hah? Kenapa? Golin itu Costa harusnya. Oh iya dia Golin itu harusnya Costa golin harusnya. Costa. Kalau dia Harusnya nggak Oh golin iya. apa itu handsball nggak di begitu? Enggak lah itu. iya kalau dia Di nggak cek VAR. VAR sih sebenarnya gol. Kenceng banget lagi. Harusnya Kayak yang roket draw gitu itu dia. tendangannya. Ya Costa makanya gue mengapresiasi Costa kelihatan dia ada jibakunya ya. Pantesan dia kartu kuning kan itu kan bentuk dia duel banyak duel apa segala macem. Ya sayang sih di babak kedua secepat itu dia diganti. Selebihnya sih ya mungkin ada momen-momen yang kayak si Vlahovic, Hmm. momen kayak gitu. Dan ya Kolomani memang memberikan kita satu alternatif striker lah. Dia shoot shoot seperti itu kan bentuk memang seorang striker lu harus lakukan shoot. Ya jangan lama-lama lu Hmm. harus lakukan shoot kan gitu. Ya itu aja sih kalau dari gua. Ya, memang Yildiz terus ada potensi bagus nih dari Costa lagi. Oke, baik. Terima kasih
bagi para narasumber yang sudah bersedia menempatkan waktu di materi kali ini. Ya, nggak ada sepak bola dah. Liga-liga udah pada habis nih, ya kan? Kita Masih ada nunggu World aja Cup, partai. Piala Dunia, Piala Ya, Dunia. oh ya, 19 CWC ini, ya. 19 ini. 3 minggu lagi, tiga 3 minggu minggu lagi. lagi Minggu lagi. CWC. Nah, makanya kita tunggu lagi partai-partai menarik Juventus di FIFA Club World Cup Championship. Mana mainnya pagi lagi itu ya? Ya ada di Lawan subuhnya, ada subuh. Subuhnya ada. jam Oke. lawan siapa aja nih? Al Ain, terus Ah, Wydad Casablanca sama City, sama Manchester City. Wih, Pep Guardiola ketemu lagi ya kan. Ketemu Baik, incerannya. terima kasih bagi para narasumber dan jangan lupa join di membership. Gue ingetin lagi nih, karena di situ kalian bisa bergabung juga grup-grup, ada grup WA nih ya kan, karena Anda bisa berkesempatan ngobrol-ngobrol atau bertukar pendapat mengenai Juventus dan bisa menerima update-update terkini nih mengenai Mercato ya kan, karena langsung nih dari Italia nih ya kan, karena kita punya kontributor Sumber langsung dari asli ya kontributor. kontributor langsung dari Turin ya kan. Jadi jangan lupa join di membership, ada di deskripsi channel kita. Ada paket-paketnya tuh, tinggal pilih baik itu Buffon ataupun Del Piero. Klik aja itu. Dan jangan lupa juga di subscribe karena itu penting buat kita bisa mengembangkan channel kita lebih baik ke depannya. Di share juga ada channel yaitu Suara Juventini ke kawan-kawan nih yang belum tahu, yang bisa beropini kayak seperti ini nih, ngobrol-ngobrol. Dan jangan lupa juga di komen karena baik itu kita terima saran, kritik, apapun, tulis saja di kolom komentar nih. Karena dengan begitu kalian bisa meluapkan emosi atau unek-unek kalian mengenai Juventus. Akhir kata dari gua, terima kasih Bang Ali, terima kasih Bang Jeki. Ya, thank you, Roni. Kita bertemu lagi di lain waktu. Fino alla fine, Forza Forza! Forza Juve! Juve!